Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Muhammad SPDI dari Kabupaten Bengkalis, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak batch 1 2025 di UIN Suska Riau. Dalam hal ini saya akan membuat video UKIN sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian pengetahuan ujian akhir untuk lulus PPG dalam jabatan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pimpin doa kuat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Kita baca surah Al-Ikhlas. Semua hafal kan? Belajar. Mari kita mulai semua dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak absen kalian? Berapa orang yang tidak datang? Tiga orang. Apa kabarnya? Alfa, ada yang sakit? Ada. Berapa orang? Satu orang sakit. Yang dua? Alfa. Oke. Masih ingat pelajaran kalian sebelumnya? Apa? Tentang apa? Tentang Sholat? Sudah paham tentang sholat itu? Pada hari ini kita akan memasuki bab 6 dengan judul Indahnya Beragama Secara Moderat. Kalau mendengarkan kata moderat, apa yang terlintas di pikiran kalian? Moderat artinya berhubungan dengan toleransi. Oke, sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, harus kita capai. Minggu ini ada beberapa minggu. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, ini kita yang harus kita capai melalui metode tutor supaya kalian dapat membaca Al-Quran Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143 sesuai kaidah tajwid. Tahu yang tadi kan? Hukum bacaan. Kemudian khususnya hukum bacaan mim sukun atau tanwin dan mim sukun dengan benar terbiasa membaca Quran dengan disiplin. Melalui tutor supaya ini nanti kalian bikin kelompok, buat kelompok menjadi kelompok karena kalian tidak berapa orang. Boleh buat sekarang kelompoknya, silakan. Yang di depan ada di belakang kita satu kali. Buka halaman 139. Ada infografis di sana. Oke, silakan dibaca. Ya, silakan. Satu berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta menerima yang hak dan menegakkan yang adil. Bersikap moderat dengan berada di posisi tengah antara kepentingan keduniaan dalam kehidupannya dan kepentingan
Umatan wasatan. Apa artinya? Wasatan. Dalam Al-Baqarah 143 ini nanti diterangkan kalian merupakan umat wasatan. Wasatan artinya umat pertengahan. Apakah kita sekarang umat pertengahan? Apa yang maksud dengan umat pertengahan di dalam Al-Quran itu? Adil. Berlaku adil. Apa lagi? Senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. Serta membela yang hak dan lemah. Oke. Yang dimaksud dalam Al-Quran ini umat pertengahan, maksudnya posisi kita beragama. Posisi kita beragama tidak terlalu peduli, misal tidak terlalu peduli tidak boleh karena kita masih peduli. Kemudian tidak terlalu ekstrim, menganggap hanya kita saja yang paling bagus, orang lain tidak. Ekstrim maksudnya bisa begini. Kalau kalian jumpa dengan agama yang lain, kalian menganggap mereka najis, tidak perlu berkawan dengan dia, berteman ya. Nah, itu yang disebut dengan ekstrim. Apabila ada kesulitan orang tersebut, kalian tidak mau bantu, itu dinamakan ekstrim. Maka kita ada di tengah-tengah. Dan uniknya ayat 143 ini, Al-Baqarah berapa surahnya? Berapa ini? 286, 2 kali lipat dari ini. Dan persis surah ini, ayat ini berada di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah dan menerangkan sikap kita di tengah-tengah. Bukan agamanya dibuat di tengah-tengah, artinya agamanya dibuat campur-campur. Tidak. Tapi sikap kita terhadap agama lain dalam kehidupan kita tidak ekstrim dan tidak terlalu tidak peduli. Jangan kita peduli juga tidak terlalu ekstrim, tidak membeda-bedakan orang lain yang menganggap kita salah, kita sendiri yang paling penting. Ini ada satu video dan berikan tanggapan kalian. Silakan disimak. Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Biar sebentar ya, Pak. Silakan dimakan. Ya. Dari video ini, coba kalian ambil kesimpulan sesuai dengan tema belajar bahasa. Ya, jadi kita belajar dengan generasi. Silakan satu kelompok nanti buat tanggapannya satu orang dibuatkan. Oke, kalian di atasnya. Ini satu, kelompok satu, kelompok dua. Tuliskan apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat video tersebut.
Apa yang bisa kalian simpulkan dari yang tadi? Cerita pendek mengenai organisasi beragama. Siapa bisa jawab? Kalau satu ya, silakan. Walaupun kita sesama Walaupun walaupun kita sesama warga tetap beda agama, tetapi beda agama, suku atau ras, kita tetap bertoleransi dan tidak memandang rendah orang lain yang berbeda agama atau suku. ya, bagus. Tolong. Apa tanggapannya? Silakan. Siapa yang mau bacakan? Apa tanggapannya? Mengkaji dan menasihani ia sampai ingin mengambil tempe yang sudah jatuh. Terus tadi, ya, artinya toleransi ya, tanggap sesama manusia, walaupun beda agama, kita tetap mengutamakan perasaan sebagai manusia. Sampai sini paham? Sebut pendek. Kalau sebut cacing, kalau sebut panjang. Pak. Oke. Ular. Cacing. Cacing. Posisi tangannya di bawah. Jangan ketahuan dari siapa yang salah. Ular. Cacing. Ular pendek. Cacing. Panjang. Dah, kembali. Tadi cacing. Ada yang menarik, ini perlu konsentrasi. Kalau kalian setuju dengan pertanyaan Bapak, pertanyaan Bapak kepada kalian, maka kalian akan menggiring. Kalau iya, giring. Kalau tidak, mengangguk. Oke? Ya, kita coba. Delvin. Nama kamu Delvin? Boleh konsentrasi. Nama kamu Delvin? Kamu laki-laki? Ya, bagus. Oke, sekarang Aisyah. Kamu sekolah di SMP 9. Kamu laki-laki. Coba deh. Coba tadi. Umum. Kamu ke sekolah jalan kaki. Kalau ngeleng berarti ya. Berarti jalan kaki. Kalau jawaban kalian tidak, maka kalian menggiling. Kalau kalian menjawab tidak, maka mengangguk. Kebalikannya. Tahu? Ya. 2. Kamu siswa kelas 8. Kamu bisa melahirkan? Ya. Oke. Kita lihat di depan ada surah Al-Baqarah. Nanti kita terjemahkan artinya. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu cara membacanya yang benar. Kemudian hukum bacaan yang ada di ayat ini. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa ma ja'alna الذي كنا عليها إلا لنعلم kalau suara tidak tadi cukup maka diulang lagi. Bapak berhenti mana tadi? Alaiha illa lina'lam. Di sana kan? Maka boleh kita dimulai dari illa. Ya, kita baca lagi. Illa liya'lama man yatakhawwala mimman yanqalibu ala aqibihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a inna Allah karena tema kita hanya sampai ayat sini saja. Nanti kita cari banyak.
Kita ulang-ulang supaya kalian lancar membaca. Ikuti yang sampai sahidah saja. Hukum nun sukun atau tanwinnya. Hukum nun sukun atau tanwinnya. Berapa yang ketemu? Jangan kadang-kadang. Misal di sini ada hukum atau apa ini hukumnya? Ada tulis. Ya. Silakan kerjakan dulu, cari, ya. Yang lebih fasih membaca atau lebih dari kawannya itu mengajari temannya di mana letak hukumnya. Jadi Delvin sudah membaca dengan baik, dengan si Umum tadi sudah baik bacanya, silakan diajari temannya cara membaca yang benar. Apa hukum bacaan dari Wakasa sampai Sahidah? Ada dua. Coba kelompok satu jawab. Yang mana saja? Yang atau Apa hukumnya? idgham Idgham biguna. Apa yang dimaksud dengan idgham biguna? berdengung apabila disebut atau tanwin bertemu mim, nun, waw atau ya. Salah satu dari empat huruf tersebut, kalau bertemu dengan sukun atau tanwin, maka dia dibaca berdengung dengan memasukkan huruf dari huruf depannya. Ya. Jadi kita baca ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakum ummatan. Hukum bacaannya idgham biguna. Bertemu salah satu huruf yang empat, waw termasuk dari dalam huruf yang empat itu. Maka ini dibaca berdengung. Berdengung ada dua. Oke. Berdengung. Maka dibacanya akan ditahan. Ummatan wasatan. Kalau wasatan ini hukum yang kedua tadi. Ada dua tadi hukumnya. Coba kelompok dua jawab. Wasatan litakum. Kenapa dibaca seperti itu tidak berdengung? Idgham biguna. Ada berapa hukumnya? Idgham secara bahasa berarti jelas. Adapun menurut istilah adalah membuat sekian huruf dari maksudnya tanpa mengambil senau atau dengung pada huruf yang dibicarakan. Lihat contohnya. Ada 6 hurufnya apa saja? Ada hamzah, ha, ghain, bukan mim, ghain. Kesimpulan ya. Moderasi beragama berarti sikap yang berada di tengah-tengah. Sikap beragama, bukan agama kita disebut tengah-tengah. Sikap kita beragama. Artinya dalam bermuamalah, mengambil sikap dalam masyarakat. Misal kalau ada agama lain membuat acara ibadahnya, kita boleh saja ikut ke sana, tapi tidak. Maksudnya dalam koridor, dalam kegiatan yang bisa kita bantu, tidak kita pelaku intinya. Pak. Yang kedua, ada hukum bacaan nun sukun dan mim sukun. Di dalam hukum nun sukun ada 5 hukum tadi. Kelompok apa berikan tugas? Tugas dari 10 hukum bacaan. Contoh 10 hukum bacaan dari nun sukun dan mim sukun. Nun sukun dengan mim sukun. Tapi yang kita bahas tentang ayat tadi dan kalian diwajibkan menghafalnya. Menghafalnya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.